Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pomoket. Di sini akan mempresentasikan hasil tugas RPL kami yang berjudul Sistem Manajemen Tugas Berbasis Pomodoro dengan nama Pomoket. Sebelumnya perkenalkan, saya Fawaz Awal Sarafi dengan NIM 97 dan rekan saya. Revalina Vidya Anugrah dengan NIM 11. Oke, di sini lanjut ke selanjutnya. Apa sih itu Pomoket? Nah, Pomoket itu adalah aplikasi manajemen waktu dengan berbasis Pomodoro untuk membantu pengguna mengelola tugas, meningkatkan fokus, dan melihat progres produktivitas. Fitur utama yang kami berikan, yang pertama ada fitur pengguna untuk GUES dan login. Ada Pomodoro Time seperti biasa, timer dengan sistem Pomodoro, yang kedua manajemen tugas, yang ketiga custom settings yaitu pengguna bisa mengatur sendiri waktu dari Pomodoro-nya. Lalu yang terakhir notifikasi ketika waktu selesai akan muncul suara untuk memperingati pengguna bahwa waktu telah selesai. Yang kedua ada fitur khusus login. Jadi nanti untuk pengguna yang sudah login, data-data tugas dan settingsnya akan disimpan di database kami. Nah, yang kedua ada fitur report. Untuk pengguna khusus login nanti ada fitur report yang sudah terbuka, yang isinya ada ranking, summary, dan detail tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Lalu yang terakhir ada fitur admin, khusus untuk admin, nanti bakal ada dashboard statistik yang menampilkan statistik dari website kami. Yang kedua ada summary yang berisi ringkasan-ringkasan dari pengguna, lalu ada rank yang berisi peringkat-peringkat pengguna berdasarkan total waktu jam. Lalu yang keempat ada CRUD tugas, ya seperti biasa fungsi CRUD, create, read, update, dan delete tugas. Lalu yang terakhir CRUD user. Selanjutnya ke bagian tujuan proyek. Nah, tujuan kami membuat website ini yaitu meningkatkan produktivitas dan fokus pengguna melalui sistem manajemen tugas yang terintegrasi berbasis teknik Pomodoro. Tujuan khususnya menyediakan timer Pomodoro yang fleksibel dan dapat disesuaikan, memfasilitasi pencatatan dan pengelolaan tugas secara efektif, serta menghadirkan sistem login untuk membedakan peran pengguna dan admin. Kemudian lanjut ke metode. Selanjutnya, metode pengembangan software yang kami gunakan itu menggunakan metode waterfall, di mana metode yang waterfall ini menekankan pada fase yang berurutan dan juga sistematis. Jadi, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, deployment, dan yang terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan sistem. Nah, waterfall ini dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap proses yang dikerjakan itu berurutan tanpa mendahului proses lainnya, dan ketika sudah berada di suatu session proses, maka tidak bisa kembali ke proses sebelumnya. Alasan mengapa kami menggunakan metode ini, karena dari kami sudah jelas menentukan di awal ingin membuat aplikasi apa, dan juga user ataupun klien tidak perlu melakukan survei di awal untuk pengembangan aplikasi Pomodoro ini. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, kami menyediakan fitur custom timer ataupun custom durasi waktu dari belajar yang ada di Pomoket. Selanjutnya, selanjutnya yaitu desain sistem, di mana untuk desain sistem ini terdapat kelas diagram, activity diagram, kelas diagram, sequence diagram, use case, deployment diagram, IRD, yang kami satukan dalam link Draw.io. Mungkin bisa dibukakan linknya. Baik, yang pertama ini use case. Jadi di sini terdapat aktor user dan juga admin, di mana user ini sendiri itu dapat melakukan aktivitas ke home untuk menambahkan task, dan juga ke report, dan juga ke registrasi. Di mana di home kita dapat extend atau mengakses dari steamer dan juga about dari website. Selanjutnya untuk report, kita bisa ke summary, detail, dan juga ranking. Di mana di detail kita dapat mendownload riwayat detail task yang kita kerjakan dalam bentuk PDF. Selanjutnya, untuk mengakses report dan juga registrasi, kita memerlukan include login. Selanjutnya untuk aktor admin, kita dapat mengakses admin dashboard, kelola pengguna, dan juga kelola task, di mana kelola pengguna ini mengextend dari kelola task. Dan juga dari dashboard admin, kelola pengguna, dan juga kelola task itu harus include ke login. Jadi admin juga harus login. Selanjutnya untuk activity diagram, nah ini adalah flow ataupun aliran kerja dari registrasi dan juga login. Jadi user itu mengakses sistem, lalu menampilkan form registrasi sistemnya, lalu mengisi form, menampilkan notifikasi jika gagal ataupun berhasil, itu menggunakan validasi. Begitupun dengan login. Selanjutnya terdapat activity diagram untuk menambahkan task, di mana user ini dapat menambahkan task, seperti ini alurnya, dari sistem dan juga dari user. Next, ke activity diagram selanjutnya, yaitu terdapat fitur kelola profil dan memperlihatkan sistem. Jadi user itu mengakses sistem lalu menampilkan halaman profil, kita dapat melakukan perubahan data profil di situ, lalu menyimpan data profil ke database user. Selanjutnya ada juga data summaries, detail fokus, dan juga perankingan, di mana fitur ini sangat sederhana ya, hanya mengget ataupun menampilkan halaman detail summaries, halaman detail fokus, dan juga halaman ranking. Seperti itu.
Next, mungkin sebelum ke admin, kita ke bawah dulu, yang timer. Nah, di timer ini sendiri, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, jadi user itu selain bisa mengakses timer default dari settingan Pomodoro, teknik Pomodoro, si user ini juga bisa mengcustom durasi waktu belajar mereka. Jadi bisa mengubah dan juga menambahkan, serta menghapus default dari waktu yang sudah ada. Jadi timer itu nanti berjalan dari sistemnya, sampai timernya selesai. Selanjutnya, untuk ini relasinya, activity diagram dari relasi. Selanjutnya kita langsung saja ke admin. Nah, di admin ini sendiri, admin bisa melakukan CRUD user dan juga CRUD task untuk masing-masing user. Seperti ini skemanya. Ini kita lanjut ke kelas diagram. Nah, selanjutnya kelas diagram ini memiliki 3 area pokok. Yang pertama itu nama, yang di atas nama kelas, atau stereotip ya. Selanjutnya ada atribut. Atribut itu di sini misalnya ID, username, password. Dan yang terakhir metode atau operasi yang terdapat di kelas diagram tersebut. Nah, di aplikasi Pomocat ini sendiri kita memiliki 4 kelas diagram utama. Yang pertama itu user, task, summaries, dan juga ranking. Nah, admin ini adalah bagian dari user, di mana user ini memiliki atribut ID, username, password, email, hot time, dan juga isadmin, di mana isadmin ini adalah role dari user, berbentuk boolean 0 dan 1. Jika 1, maka user tersebut adalah admin, di mana di admin ini terdapat metode atau operasi set user, set task, get task, get summary, dan juga get ranking. Selanjutnya untuk task, ini adalah atribut dan juga operasinya bisa ditampilkan di layar, summaries, dan juga ranking, sama. Oke, kita lanjut ke sequence diagram. Ini adalah sequence diagram, di mana di sequence diagram ini kami membagi setiap prosesnya, mulai dari register, login, admin dashboard, dan lain sebagainya. Di mana di sequence diagram ini menunjukkan jenis informasi yang simple dan juga tepat, sehingga sequence diagram ini memperincikan dari notasi-notasi misalnya aktor, objek, waktu, dan juga pesan type, misalnya create ataupun validasi yang dilakukan di dalam suatu sistem. Ini adalah contoh registrasi, boleh di zoom lagi. Nah, jadi si user ini melihat halaman registrasi yang kemudian di view itu dapat melakukan registrasi. Selanjutnya, controller ini mengirimkan registrasi controller, di mana nantinya modelnya itu menampilkan user model dan juga view login. Di dalam sequence diagram ini juga terdapat nomornya, di mana nomor ini menunjukkan urutan dari proses yang terjadi. Jadi yang pertama itu melihat halaman register, yang kedua registrasi yang atau request, selanjutnya validasi, dan juga validasi itu berhasil atau gagal. Jika validasi itu gagal, itu masuk ke nomor 4, maka nanti akan kembali ke dalam proses nomor 2, seperti itu. Boleh di-scroll lagi ke login. Nah, ini adalah tampilan dari loginnya. Mungkin cukup mirip dengan yang register tadi, namun di controller ini nanti controllernya login. Selanjutnya ke bawahnya, ke admin dashboard. Nah, ini di admin ini lebih besar lagi. Jadi ada nomor 1 itu melihat halaman dashboard, yang kedua itu show. Jadi nanti ketika kita melihat halaman dashboard itu akan ada metode show. Selanjutnya ada get total user, di mana nantinya di halaman dashboard itu kita dapat melihat total user. Ini terus berurutan dari nomor 1, 2, sampai nomor 10. Selanjutnya geser ke atas ke start timer. Nah, di start timer ini juga mungkin diagram-diagram yang kami jelaskan itu sama saja bentuknya, namun dengan bentuk yang berbeda. Ini juga flow-nya atau urutannya sama seperti activity diagram. Ini untuk start timer, mungkin bisa digeser lagi ke tambahkan task, lalu ada detail task, summaries, ranking. Dan yang terakhir itu ada kelola pengguna dan juga kelola task. Kita lanjut ke deployment diagram. Nah, di deployment diagram ini, sebelumnya deployment diagram ini adalah diagram yang merelasikan antara software dan juga hardware untuk pembangunan aplikasi Pomocat ini. Bisa di zoom mungkin buat yang atas. Nah, ini adalah device-nya itu hosting server. Itu di dalamnya terdapat execute environment, ini keterangannya. Itu web server yang kita pakai, Apache atau NGX. Selanjutnya di dalamnya lagi artifact itu menggunakan website dalam bentuk website. Nah, yang ditampilkan itu adalah aset front end. Selanjutnya di dalam website ini kita melakukan request ke dalam aplikasi atau sistem dari Pomocat ini sendiri.
berbentuk execution environment. Nah, application servernya ini menggunakan PHP atau Laravel. Di dalam PHP atau Laravel ini terdapat aplikasi Pomocat itu sendiri. Selanjutnya kita juga melakukan request ke database di mana kita menggunakan MySQL di sini. Kita melakukan execution environment ke database server di mana kita melakukan request ke DBMS di mana kita menggunakan MySQL itu tadi. Selanjutnya geser ke kanan kita menggunakan internet di mana ini menggunakan HTTP request. Device yang kita gunakan itu dibungkus jadi satu dan juga di dalamnya terdapat device bernama router ataupun WiFi yang kita pakai. Selanjutnya lewat relasi protokol, selanjutnya terdapat execution environment di mana di dalamnya terdapat web browser yang kita pakai, misalkan Google Chrome, Mozilla, ataupun Microsoft Edge. Nah, di dalamnya lagi terdapat interface dari aplikasi Pomocat ini sendiri yang menampilkan berisi aplikasinya menggunakan Tailwind ataupun JS. Selanjutnya adalah mockup dari aplikasi Pomocat. Silahkan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke bagian mockup. Di sini ada landing page utama kita yang sebelum user login. Di sini atas ada navbar dengan home, pemotem, report, ada login dan sign up. Di sini ada landing page-nya. Nanti kucing ini bisa ngikutin kursor. Lalu ada tombol sekarang untuk ke bagian Pomocat-nya langsung. Di sini ada services, ada timer, manage task dan rank, ada our teams. Ini untuk tim-tim yang membuat websitenya. Ada testimoni dari orang-orang yang telah menggunakan website kami. Terus ada terakhir ada FAQ, pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, ketika kita klik ini login, maka akan langsung masuk ke bagian login dan sign up. Ini untuk tampilannya seperti ini. Lalu ini untuk bagian sign up-nya. Oke, setelah kita login, di sini tombolnya akan berganti menjadi nama dan email kita dengan foto profilnya juga. Lalu ketika klik profil tersebut akan munculkan akun settings dan sign up. Oke, lanjut ke bagian timer utamanya. Di sini ada timernya dengan 3 nav, yaitu fokus, break, dan rest. Di sini tombol startnya. Lalu ada bagian task di titik 3 ini ketika diklik maka akan memunculkan hapus semua dan tambah task. Nah, ini untuk tampilan tambah tasknya ada judul, lalu ada sesinya, berapa sesi, dan tambah catatan. Nah, ini ketika diklik tambah catatannya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ketika diisi, lalu ketika klik tombol 3, nah ini ketika disimpan, akan muncul seperti ini. Lalu di bawahnya ada berapa sesinya, serta selesai dalam waktu kapan, seperti itu. Nah, ini untuk ketika ditambah lagi. Nah, ini ketika kita klik edit tasknya, di sini ada judul yang telah kita masukkan tadi sama catatannya. Nah, di sini ada tombol hapus untuk menghapus tugas tersebut. Oke, seperti itu. Mungkin sudah. Lanjut ke bagian reportnya. Di sini di bagian detail fokus ada tabel berapa jam kita telah mengakses website ini. Di sini ada berdasarkan minggu dan bulannya. Untuk bagian bawahnya itu ada tugas-tugas apa yang telah kita buat gitu berdasarkan tanggal ini, misal 25 Mei, 24 Mei, dan seterusnya. Di sini ada kita bisa mengfilter dari tanggal berapa aja. Itu ada tombol klik selengkapnya di sini. Nah, ketika diklik maka akan memunculkan semua tugas. Seperti itu. Nah, ini untuk tampilan berdasarkan bulannya. Ada bulan Januari hingga Desember. Nah, lanjut ke bagian summary. Di sini ada total jam dengan grafik batang di sini berdasarkan hari. Ada Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Soal di Monday ini kita tugas ini mengakses selama kurang dari 5 menit, di sini selama 10 menit, dan seterusnya. Ini ada tugas-tugasnya di sini, serta total waktu jam belajar kita selama 180 menit. Di sini ada begination, bisa previous dan next. Seperti itu. Lalu terakhir ada ranking. Nah, di rank ini kita memberi penghargaan kepada top 3 terbesar. Jadi dibuat podium di sini. Untuk peringkat pertama 180 jam, kedua 120 jam, ketiga 90 jam. Nah, serta untuk tabel rank lengkapnya ada di sini. Dan menampilkan nama, jam, dan ranking. Lalu untuk di sini ada kita sudah mengakses berapa jam. Di sini 120 jam tadi kan info Ramadan, seperti itu. Mungkin sudah, lanjut saja ke bagian admin. Untuk bagian admin di sini ada dashboard utamanya, menampilkan user aktif, total user, tugas yang aktif, dan productivity. Di sini ada task performance yang berisi 3 diagram lingkaran donat seperti ini. Ini artinya 76% tugas telah terselesaikan, 32% tugas dalam progres, dan 13% tugas dihapus. Ini ada top usernya. Dia yang berdasarkan rank tadi ada info Ramadan 180 jam dengan statusnya sedang aktif. Lalu jika user inaktif, maka akan muncul tabel terakhir aktifnya itu tanggal berapa serta pukul berapa, seperti itu. Lalu yang terakhir ada graphic report. Di sini berdasarkan jam user berapa saja yang aktif. Misal dalam antara pukul 2 hingga pukul 3 ada 57 user yang aktif. Seperti itu.
Lanjut ke bagian user list. Di sini menampilkan tabel user dengan full name, status, email, address, dan seterusnya. Yang statusnya itu ada aktif dan inaktif. Itu sini bisa ketika di delete akan muncul modal apakah Anda ingin menghapusnya. Lalu ada bisa create user juga di sini serta edit user. Lalu kita bisa melihat usernya. Lanjut ke bagian ranking. Ya kurang lebih sama pada bagian report tadi, ada list ranknya dan penghargaan bagi 3 teratas. Podiumnya di sini bisa delete, create, edit, dan view. Lalu yang terakhir ada summary dan fokus. Di sini ada ringkasan dari setiap user itu telah membuat tugas seperti apa, deskripsinya, jam, dan berapa sesi kita membuatnya. Sini ada delete-nya, ada create-nya, ada edit-nya, dan view. Terus terakhir di sini ketika kita edit di profil settings, di sini ada tampilan profil edit profilnya. Di sini ada image, foto profil maksud saya, ada nama, email, dan identitasnya yang bisa diedit. Seperti itu. Terus ketika kita bisa memverifikasi email juga. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan mockupnya. Oke, sudah mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.